Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil alamin ar-rahmah wa ja'ala Indonesia taubatan mustaqillah wa bi undang-undang asasa wa bi Pancasila falsafah wa bi Sabang ila Merauke wa bi Haji Joko Widodo Allah baldatun thayyibah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang sampai dengan hari ini tak putus-putusnya memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang dan juga nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Shalawat dan salam semoga kita tercurah kepada kita Allah kita Nabi besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang menyelamatkan kita umatnya alam kegelapan dalam lingkaran gelap, dan dari zaman kebodohan, zaman kejahilian, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai dengan saat ini. Ikhwan wa akhwat fillah, perkenalkan nama saya Ihsan Muttalib. Saya Rizky saya. Sekarang kami duduk di semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya dan Habibi akan mencoba berdiskusi mengenai tafsir dan isu-isu kontemporer, khususnya membahas mengenai narkoba dalam perspektif Al-Quran. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan atau ada beberapa bahan diskusi yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya bagaimana sih konsep narkoba ini dalam Indonesia? Mungkin bisa Habibie jelaskan. Baik, berbicara tentang narkotika atau narkoba dalam konteks ke Indonesia, tentu berbicara tentang undang-undang. Nah, dalam undang-undang tersebut, Habibie, ada dalam ayat 1 pasal 1 menjelaskan bahwa narkotika itu merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman, kemudian dia mengandung efek halusinasi, yang paling parah adalah kecanduan. Nah, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dikatakan bahwa narkotika itu kan dia terbagi menjadi 3 golongan. Nah, dari ketiga golongan ini golongan yang pertama itu bersifat seperti bahan percobaan dalam pengetahuan. Nah, ini dia seperti ganja. Nah, mungkin di televisi sana kita melihat ini dijadikan bahan konsumsi, padahal ini golongan yang paling berbahaya. Nah, golongan yang kedua itu ada opium. Nah, itu mungkin beberapa golongan dalam golongan yang pertama, beberapa jenis dalam golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua itu golongan yang boleh dikonsumsi, boleh saja, tetapi dengan resep dokter. Nah, dengan resep dokter yang dianjurkan. Kalau ini termasuk dalamnya itu jenis morfin. Nah, kalau jenis yang ketiga itu ada seperti garam-garam. Ini termasuk ringan kecanduannya, itu boleh dikonsumsi saja. Nah, ini mungkin dalam undang-undang yang saya bilang tadi. Nah, kemudian ini kan perspektif dari di Indonesia. Saya bisa bertanya kepada Habibie tentang bagaimana narkotika itu dalam konteks keislamannya. Jadi menurut saya dan sependek bacaan saya itu sebelum membahas dalam konteks keindonesiaan, saya sedikit tambahkan tadi memang benar. Namun ada tambahan sedikit. Sebenarnya konsep narkoba itu di masa awalnya itu disebut sebagai nafza. Jadi nafza ini merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dimana kemudian sekarang orang-orang itu sering menyebutnya dengan narkoba. Tapi tetap 3 kategori ini yang berada dalam narkoba tersebut. Dalam konteks keislaman sendiri memang secara definitif itu kata narkoba itu tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi kita dapat mengkiaskan, menarik kesamaan yang dapat ditimbulkan oleh narkoba ini ke dalam ada satu kata dalam Islam itu disebut dengan khamar. Ikhwan wa akhwat fillah, dalam Kamus Al-Munawwir itu kata khamar itu merupakan bentuk masdar dari kata khamara ya'muru khamran. Nah, kata khamran di sini berarti menutupi atau tertutup atau tersembunyi.
Habibi, sekarang kita lihat ketika orang-orang sudah mengkonsumsi khamar, maka akan tertutup akal dan kesadarannya. Nah, inilah korelasi dari pengertian tersebut. Kalau dalam konteks keindonesiaan membahas seperti itu, ada satu imam, ya, Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawaihul Bayan, tafsir ayat al-ahkam minal Quran, beliau mengatakan bahwa khamar itu adalah zat atau bahan yang memabukkan, baik itu yang terbuat dari perasan anggur ataupun selain anggur. Jadi apa saja yang memabukkan, kan mungkin Habib tadi mengatakan juga ada setiap yang memabukkan itu haram dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Imam Ali As-Sabuni. Nah, terlepas dari semua itu, dalam Islam sendiri ini mendapatkan perhatian cukup serius. Sehingganya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat khusus membahas mengenai khamar tersebut. Nah, mungkin Habib bisa menyebutkan beberapa tahapan tentang pengharaman dari khamar itu sampai dengan sekarang. Saya kira beberapa tahapan tersebut, ya dalam Al-Quran itu dia disebutkan ada 4 sekitar 4 surah atau 4 ayat yang menjadi tahapan dari beberapa tahapan tersebut. Nah, mungkin ya, tahapan yang pertama sampai kedua itu saya serahkan kepada Habib. Nah, beliau juga termasuk dengan saya yang paling paham hal ini. Iwan Wafafillah. Jadi ada ayat pertama yang membahas mengenai khamar, Quran surah An-Nahl surah ke-16, kalau tidak salah itu ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun." Yang artinya, sesungguhnya pada buah kurma dan anggur itu kamu jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ayat yang pertama ini berbunyi secara umum, yakni masih dibolehkannya khamar, mengonsumsi khamar. Akan tetapi ayat ini mengisyaratkan, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Isbah, beliau mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam minuman yang dimaksud itu ada minuman yang memabukkan dan juga minuman yang merupakan rezeki yang baik bagi kita. Nah, akan tetapi dapat kita sadari bahwa minuman yang memabukkan itu bukanlah sesuatu yang merupakan rezeki yang baik. Ini mungkin perlu kita hindari atau perlu kita tinggalkan. Nah, kemudian ikhwan wafafillah, ayat yang kedua yang membahas tentang khamar adalah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihim wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tafakkarun. Yang artinya bahwa mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa yang dimaksud dalam ayat itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini bahwa segala sesuatu itu dapat kita pertimbangkan mudarat dan manfaatnya. Tapi ketika dijelaskan oleh ayat ini mudaratnya lebih besar dan manfaatnya sedikit, nah ini harus kita tinggali, harus kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, mungkin untuk tahapan yang ketiga bahkan tahapan yang keempat akan dijelaskan oleh Habib. Tapi teman-teman sekalian, pada tahapan yang kedua tadi sudah ada penegasan sebenarnya, tapi penegasannya belum terlalu kuat. Hanya saja menjelaskan bahwa pada minuman itu ada manfaat dan mudarat. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Selanjutnya mungkin Habib bisa. Jadi itu tahapan yang dari pertama sampai kedua. Tahapan yang ketiga itu dalam transparan dosa. Nah, mungkin kurang lebih ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara. Ketika engkau dalam keadaan mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk ini sampai Al-Quran menjelaskan lagi dalam engkau mengerti apa yang engkau katakan. Nah, dalam tahapan ini Al-Quran menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya bahwasanya minum khamar itu masih dibolehkan lah, masih sedikit dilonggarkan. Nah, tapi ketika mendekati waktu sholat itu tidak dilarang, sangat dilarang karena ketika waktu sholat itu pikiran mulai kacau, tidak dimengerti lagi apa-apa yang akan dikatakan atau apa-apa yang akan dibaca dalam sholat tersebut. Nah, ketika itu ada
ada dua, ketika meninggalkan sholat dan ketika akan melaksanakan sholat. Nah, ini kan tahapan yang ketiga. Tahapan yang terakhir dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini bahwasanya khamar itu termasuk perbuatan syaitan. Itu yang disebutkan yang pertama, wal khamr. Nah, kenapa dikatakan perbuatan syaitan? Karena perbuatan yang sia-sia. Apabila kita menjauhi perbuatan tersebut, maka akan mengalami atau akan berdampak pada diri kita sendiri keberuntungan, baik itu kesucian jiwa atau yang mungkin kita kenal Habibi dengan maksud syariat. Kira-kiranya begitu. Untuk selebihnya mungkin Habibi ada tanggapan lagi mengenai hal tersebut atau bagaimana? Yang jelas pada tahapan yang keempat ini adalah tahapan yang paling akhir untuk pengharaman khamar tersebut. Tidak ada lagi kelonggaran ataupun pengecualian terhadap khamar ini. Yang jelas itu adalah perbuatan syaitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah, ayat yang terakhir mengenai tahapan khamar ini memang sudah dapat kita temui secara tegas diharamkan, bahkan dikatakan di situ fajtanibuhu, ya, suruh dijauhi yang demikian itu. Karena kenapa? Yang pertama, memang tidak ada manfaat sama sekali dari hal yang demikian. Penggunanya jadi kecanduan yang kita merupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk menjauhi khamar, menjauhi narkoba, agar supaya kita tadi seperti kata Habibi mendapat kesucian jiwa, kesehatan badan, dan agar supaya kita yang hidup di zaman sekarang ini hidup dengan cinta, damai dan tentram. Mungkin seperti itulah kita membahas mengenai konsep narkoba dalam perspektif Al-Quran. Ikhwan wa akhwat fillah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang kita pelajari, yang kita diskusikan setiap harinya, yang kita bahas di dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan masih banyak lagi keilmuan khazanah Islamiyah tentang ilmu Al-Quran ataupun ilmu tafsir itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita masuk di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, saya pernah mendengar dalam suatu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi ketika kita ingin mencapai derajat yang dimaksud dalam hadis tersebut, kita harus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salah satu caranya adalah masuk di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Bagaimana Habib? Jadi kalau itu menurut Iksan yang merupakan salah satu penggawa dari ilmu Al-Quran dan tafsir, kalau saya pribadi dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang belajar Al-Quran merupakan orang yang akan menjadi berharga atau mahal di depan semua orang. Kenapa demikian? Untuk apapun yang menjadi penjelasan ataupun menjadi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tuntutan suatu persoalan yang akan dipecahkan oleh Al-Quran sendiri akan dijelaskan dengan runtut dan jelas karena dia tahu bagaimana ilmu Al-Quran itu sendiri. Nah, kita sendiri kalau Imam Syafi'i mengatakan yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yufaqqih, orang yang paham tentang agama itulah orang yang diberikan oleh Allah sebuah kebaikan. Maka jikalau kita ini berbicara tentang tafsir, kita tentu berbicara tentang agama. Nah, teman-teman yang mungkin berminat ataupun seharusnya ini merupakan sandaran pokok teman-teman dalam mengejar dunia. Ini salah satu landasan pokok untuk teman-teman. Jadi merupakan keharusan bagi teman-teman bergabung dengan kami, bersama dengan kami mempelajari Al-Quran dan insya Allah hidup akan bahagia. Alhamdulillah, demikianlah beberapa diskusi pada hari ini saya dengan Habibi mengenai tafsir dan isu-isu kontemporer, dan ini khusus membahas tentang narkoba bagaimana sih dalam perspektif Al-Quran. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menambah wawasan, menambah keilmuan kita, khususnya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an, la tahzan innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.